Oke, gua nggak akan rekomendasiin ini ke lu karena ini super overkill. Mungkin 99% warga di Indonesia itu nggak perlu rumahnya pakai ini. Tapi kalau lu ya mau kasih yang terbaik, anti lag, anti masalah internet lagi, ya router ini bener-bener gak masuk akal. Asus ROG Rapture GT6, router 10 juta yang gua udah coba di kantor ini dan rasanya tuh gila banget. Tapi ingat, barusan gue mention kantor ya, bukan rumah ya. Jadi kalau penasaran, mending bumper dulu. Oke, biar langsung paham aja kenapa gua nggak rekomendasiin ini untuk kalian semua, tapi gua malah tetap bikin videonya. Jadi alasannya itu simple. Dari spesifikasi yang dipunyai sama router Asus ini bener-bener nggak setara sama paket-paket internet rumahan yang biasa ada di Indonesia. Gua udah cek di Gemini aja, rata-rata itu cuma 35 Mbps. Sepelan itu ya, rata-rata orang Indonesia ya, terlalu luas lah. Tapi memang ya, coba kalau ke kota modern, Jakarta, tebak berapa? Ya rata-rata tertingginya cuma 50 MB per second. Megabit bahkan bukan byte. Ya warganya memang patuh ya sama apa yang diomongin sama pejabat kita. Internet kencang buat apa? Tapi enggak sih ya, emang soal harga langganannya aja sih emang tinggi. Gua pun di rumah aja ya 30 Mbps itu udah 200 ribuan ya. Kepakainya cuma ya memang buat handphone doang. Nah kalau di rumah lu gimana wifi-nya? Paket internet apa yang lu ambil? Coba komen di bawah. Dan balik lagi ya, kenapa gua angkat info barusan? Ya karena kalau pakai router ini, gua rasa routernya itu kayak gabut aja gitu, speknya nggak maksimal. Di kantor kita aja itu cuma pakai 300 Mbps, bandwidthnya juga masih santai-santai aja ini kerja. Gokil nggak? Tapi ini nggak buka pandangan gua. Ternyata router yang harganya itu tuh lu udah bisa beli ya kayak handphone flagship ini ya sebenarnya nggak sekedar gimmick aja. Dan nggak sampai itu aja, yang gua baru tahu, jadi sebenarnya tuh bertahun-tahun gua pakai routernya itu router rumahan. Gua pikir ya nggak perlu kelas atas lah, apalagi sampai bisa Wi-Fi 6 kayak ini, karena ya ISP yang kita punya aja nggak sebesar itu paketnya. Tapi ya ternyata gua salah. Kemampuan router itu nggak sekedar sebarin jaringan internet dari ISP yang kita punya aja, tapi ya faktor lainnya itu pengaruh dari antena, terus speed bandwidthnya. Kalau pakai jaringan mesh juga harus dipikirin sistemnya kayak gimana. Ya ternyata itu faktor yang penting juga. Kayak gue banyak handphone dan laptop yang di sini digunakan sama anak-anak ya, dan produk-produk yang kita review juga sampai IoT pun connect ke router ini ya buat sharing jaringannya gitu. Mungkin ya bisa sampai 30-40 device lah, dan mungkin juga 60% lebih device itu jalan terus, gak sekedar standby connect wifi-nya. Nah untuk kapasitas yang biasa router rumahan punya, otomatis ya akan overload buat di pemakaian jangka panjang. Dampaknya jaringannya nggak akan meluas, speed data transfernya melambat, bahkan bisa ya disconnect terus. Disinilah ROG Rapture GT6 masuk. Gua kepo, apakah iya beneran nggak gimmick? Secara tampang sih emang ngeri ya, router gaming banget ya. Tapi nggak seganas ROG Rapture yang kayak laba-laba telentang gitu ya. Tapi spesifikasinya udah lebih buat kebutuhan rumahan. Dari jaringannya ready Wi-Fi 6, antenanya ada 9, ada 4 LAN port terbagi jadi 1 WAN 2,5 Gbps dan 3 LAN gigabit ya, plus ada 3.2 Gen 1 juga USB yang nanti gue kasih tahu fungsinya. Tentunya spesifikasi yang lebih teknis yang gue rasa lu pun gak akan paham, karena lagi-lagi dan lagi gue yakin lu masih pakai modem router bawaan ISP lu kan, yang langsung nyambung ke fiber optik ya kan. Gak apa-apa, wajar, gue juga gitu kok di rumah. Tapi masalahnya sepengaruh apa sih emang? Oke, gue sekarang ini ada 2 jaringan wifi di kantor, router lama dan router ROG nih. Tapi sebelum itu gue jelasin dulu, sistem wifi kantor gue itu pakai mesh ya, dengan router di lantai 2 yang jadi utamanya, sedangkan lantai 1 itu meshnya atau node-nya. Jadi saat dekat dengan router utama, oh ya oke, keduanya ini bisa kasih speed internet yang sama. Namun ketika di lantai 1 ya, yang berbeda lantai dan mungkin udah terhubung dengan mesh dan juga berbagai interferensi jaringan device lainnya, speed router lama gue itu turun speednya itu lumayan cuy. Dan ini baru speednya aja, belum latensi yang didapetin. Itu lebih kerasa karena penurunan speednya. Tapi setidaknya dari di sini udah cukup ngebuktiin untuk area yang cukup luas dan berbeda lantai pun tetap aman. Apa masih bingung atau masih belum tahu cara pasang router tambahan emang kayak gimana? Ya gue kasih tahu aja untuk topologinya ya. Ini kayak ngomong tutorial jaringan nih. Simpelnya gini aja, modem yang dikasih dari ISP lu
itu hubungin aja ke colokan yang ada tulisan WAN yang ada di Asus ROG ini. Dan selesai, tinggal setting Asus ROG-nya. Cara settingnya gampang kok. Malah gue yang bukan anak jaringan bisa. Tinggal next aja, abis itu buat ID sama password WiFi baru. Selesai. Lu bisa setting via browser laptop lu atau setting via handphone juga bisa, ikutin instruksi install awal yang ada di paketannya aja. Tapi ingat, jangan lupa nonaktifin sinyal WiFi modem bawaan ISP lu karena udah ada penggantinya. Jangan malah bikin 2 ID yang nantinya malah nggak maksimal. Tapi kalau kalian nggak ngerti, ya udah biarin aja, nggak apa-apa juga. WiFi-nya pun juga bakal kalah sama si GT6 ini kok. Udah gitu doang sebenarnya, gampang dah, asli, udah nggak kayak zaman dulu. Tentunya fitur-fitur modern ada di router ini ya, dan ingat, lu nggak perlu paham, hanya perlu percaya aja sama yang ada di dalam routernya ini, itu pun udah oke. Tapi gue bahas cepet aja, kayak ada AI Mesh ya, jadi ini mempermudah lu nih untuk tambah node ataupun tambah router tambahan ya. Ya device satunya lagi kan paketannya dapat 2, jadi kalau lu mau pasang yang satu di lantai 1 atau yang satunya di lantai 2, settingnya gak ribet dan bener loh, ini simple banget. Terus ada AI Protection Pro. Ini kalau lo aktifin fiturnya, dari routernya itu bisa nge-warning atau ngeblokir malware, mendetek hal-hal anomali, sama ya ada parental control. Ya sebenarnya parental control sih yang kepake buat anak-anak biar nggak buka web yang aneh-aneh. Selanjutnya ada fitur gaming, triple level game acceleration ya. Ini ya buat prioritasin bandwidth untuk main game. Terus mobile game mode ya, ini juga lagi-lagi prioritasin main game tapi khusus handphone. Atau kalau mau langsung colok LAN juga ada port untuk gamingnya. Dan lain-lainnya yang lu bisa cek di webnya Asus lah. Asli ini banyak ya. Tapi kalau gue jelasin semua, gue yakin lu bakal kebingungan. Bahkan belum lagi gue bahas fungsi lainnya sebagai router WiFi kayak buat NAS. Yakin lu nggak akan ya lu pasti bakal tahu itu NAS apa kan, belum tahu pasti. Oh ya, satu lagi pembahasan yang gue lupa ya, hampir kelupaan, yaitu di bagian belakang ini ada USB port 3.2 Gen 1. Itu gunanya buat apa? Sebenarnya kalau lu punya printer, lu bisa konekin ke sini atau device-device lain jadi mini storage untuk si routernya ini. Simple, lu bisa cek semua contohnya yang ada di websitenya Asus. Oke, so ya lagi-lagi gue nggak akan rekomendasiin kalau lu pakai untuk di skema rumah yang biasa bentuknya. Yang bentuknya itu nggak berlantai banyak, tapi kalau rumah lu gede gitu ya, 2 lantai yang jaringannya itu jelek gitu, bisa pakai ini. Tapi lagi-lagi kalau bisa ya memang dipakainya sama heavy user aja, kayak keluarga lu tuh emang suka download file, main game, streaming yang gila, yang resolusi tinggi gitu, dan nggak sekedar browsing aja, bisa pakai ini. Tapi utamanya ya kalau bisa sih emang buat UMKM kecil yang memang geraknya di digital, atau ya memang suka buat gaming house, mabar sama teman-teman, ya jelas fungsi utamanya ini buat main game. Sama ya, barengin juga pakai internet bandwidth kenceng. Kalau router bagus tapi langganan ISP-nya paling basic, ya sama aja, lu tau gitu ya. Tapi ya udah, itu aja lah intinya ROG GT6. Tapi kalau kalian masih penasaran soal si router ini, silahkan komen aja di bawah. Gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan lu soal router ini. Gue pasti bakal jawab karena gue suka banget sama router yang satu ini, dan semoga aja gue bisa beli router ini juga untuk dipakai di sini karena ini nyobain loh. Jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka, follow semua sosial media kita ini ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua yang ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.